teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast seru kita, podcast Ruang ASN. Saya Dwi Ringga Edwit akan menemani kalian dalam episode spesial yang bakal ngebahas sesuatu yang penting untuk para ASN, calon ASN, atau buat kalian nih yang tertarik dengan dunia birokrasi. Kita bakal ngebahas tuntas nih tentang sistem merit. Dan saya lagi nggak sendirian nih. Saya bersama narasumber kita yang keren banget, Pak Egy Sunardi. Selamat datang Pak Egy. Halo Bu Dwi. Halo Terima Pak. kasih undangannya. Saya sangat senang sekali ya akhirnya saya bisa masuk ke podcast Ruang ASN ini untuk berbagi sedikit masalah tentang sistem merit tentunya ya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami juga senang sekali nih Pak Egy karena topik ini yang menarik ya, dan banyak yang penasaran nih Pak soal apa yang terjadi nih di balik layar sistem ASN kita. Jadi yuk kita langsung mulai saja. Sistem merit. Nah, mungkin banyak yang sudah sering dengar dengan istilah ini gitu. Tapi apa sih Pak sebenarnya sistem merit itu dan kenapa penting sekali diterapkan pada ASN? Ya, ini sangat menarik ya mengenai sistem merit. Jadi Bu Dwi, sistem merit itu prinsip di mana ASN direkrut, diangkat, dipromosikan, dan dimutasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mereka. Intinya semua proses dalam karir ASN itu harus objektif Bu, dan berdasarkan kemampuan, bukan hanya hubungan personal, politik, atau faktor kedekatan lainnya ya. Sistem ini penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas ASN ya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Wah, jadi ASN yang naik jabatan itu berarti bukan karena dia dekat dengan atasan gitu ya Pak, atau karena ada orang dalam, tapi memang karena dia punya prestasi dan layak untuk naik jabatan gitu. Kalau gitu, ini sistem yang ideal ya Pak, buat memastikan birokrasi berjalan lancar dan layanan publik semakin baik gitu. Tapi kira-kira apa ada gitu tantangan dalam penerapannya Pak? Ya, tepat sekali Bu Dewi. Jadi sistem merit ini tentunya dirancang ya agar ASN yang diangkat adalah mereka yang benar-benar mampu, berintegritas, dan siap menjalankan tugas dengan baik. Ya, dengan adanya sistem ini kita berharap ASN bisa lebih profesional dan tidak berpengaruh oleh kepentingan politik ataupun hubungan pribadi maupun kelompok. Sistem merit ini memang ideal, tapi dalam praktiknya masih banyak tantangan yang perlu dihadapi tentunya. Ya, salah satunya tantangan terbesar adalah pengaruh politik yang masih kuat di birokrasi. Kita agak bisa memungkiri politik itu pasti ada di birokrasi gitu ya. Ada kecenderungan bahwa pejabat-pejabat tertentu bisa diangkat bukan karena kualifikasi mereka, tapi karena kedekatan dengan tokoh politik ya. Selain itu pengawasan dan penegakan. Ya, sistem merit ini perlu pengawasan yang diperkuat ya, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Jadi meskipun secara konsep bagus, di lapangan masih banyak hambatan terutama soal intervensi politik dan kurangnya pengawasan. Ya, saya rasa itu yang menjadi tantangan saat ini ya untuk penerapan sistem merit. Oke, menarik sekali ya Pak, sistem merit ini sangat positif untuk kepentingan bersama. Sekarang kita beralih Pak ke topik yang tak kalah penting, yaitu penerapan sistem merit nih Pak di lingkungan universitas, khususnya bagi para dosen. Pak Egy sebagai narasumber kita yang bertugas di lingkungan universitas, bagaimana sebenarnya sistem merit dapat diterapkan dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya bagi para dosen, Pak? Ya, penerapan sistem merit di lingkungan universitas ini sangat-sangat penting ya untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan itu tetap terjaga. Ya, dalam konteks ini sistem merit bisa diterapkan melalui beberapa cara. Pertama, dalam proses rekrutmen dosen harus dipilih berdasarkan kualifikasi akademis, pengalaman ya tentunya, dan publikasi ilmiah yang relevan. Hal ini akan memastikan bahwa pengajaran di universitas didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten. Itu menjadi langkah utama ya dalam sistem merit ini terkait dengan pola rekrutmen dosen. Selanjutnya adalah penilaian kinerja. Ya, universitas perlu menerapkan sistem penilaian yang objektif yang mencakup aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap dosen harus memiliki target yang jelas,
tentunya dapat diukur ya, sehingga kinerja mereka bisa dievaluasi secara adil. Ini juga dapat mendorong dosen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran mereka ya. Ya, mungkin yang terakhir ini berkaitan dengan insentif ya, insentif yang berbasis kinerja itu yang paling penting ya. Dosen yang menunjukkan prestasi tinggi dalam pengajaran dan penelitian perlu diberikan penghargaan dan insentif yang sesuai, seperti ya beasiswa penelitian, tunjangan ataupun pengakuan akademis ya. Dengan cara ini dosen akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Mungkin langkah-langkah itu akan sangat penting ya terkait sistem merit ini ya Bu. Menarik sekali ya Pak. Jadi penerapan sistem merit ini tidak hanya soal penilaian, tetapi juga tentang memberikan penghargaan dan insentif. Lalu bagaimana Pak dengan tantangan yang mungkin dihadapi dan penerapan sistem merit ini di universitas? Salah satu tantangan utama adalah resistansi terhadap perubahan. Ya tentunya beberapa pihak mungkin merasa nyaman dengan cara-cara lama dalam penilaian dan rekrutmen, sehingga mereka enggan untuk menerapkan sistem merit. Ya selain itu faktor subjektivitas ya dalam penilaian juga bisa menjadi hambatan ya, terutama jika tidak ada standar yang jelas dan objektif. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan sosialisasi dan pelatihan bagi semua yang terkait. Selanjutnya adalah membangun kesadaran tentang manfaat sistem merit ya, dan menunjukkan contoh keberhasilan penerapannya di universitas lain bisa menjadi langkah awal yang baik. Selanjutnya, universitas juga perlu memiliki regulasi yang jelas untuk mendukung penerapan sistem merit ini. Jadi penting sekali bagi universitas untuk menciptakan lingkungan mendukung penerapan sistem merit ini gitu ya Pak, agar bisa berjalan dengan baik gitu ya. Apakah ada harapan khusus gitu dari Bapak terkait penerapan sistem merit di lingkungan universitas? Ya, harapan saya adalah agar penerapan sistem merit di lingkungan universitas ini dapat membawa perubahan positif ya, tidak hanya untuk dosen tapi juga untuk mahasiswa dan masyarakat. Dengan memiliki dosen yang berkualitas dan berintegritas, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini juga akan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Mari kita rangkum beberapa poin penting yang sudah kita bahas dengan Bapak Egy, yaitu sistem merit itu adalah sistem yang menekankan pada pengangkatan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik. Namun, tantangan yang kita hadapi adalah pengaruh politik yang masih sangat kuat, praktik nepotisme yang sering kali terjadi. Solusi untuk perbaikan sistem merit ini ada di tangan kita semua sebagai ASN, dengan memperkuat pengawasan dan memastikan transparansi dalam proses seleksi ASN. Kita bisa menuju birokrasi yang lebih baik dan lebih profesional lagi. Dengan semua harapan yang telah kita sampaikan, semoga ke depannya kita dapat melihat sistem merit ini berjalan sesuai dengan tujuannya, dan ASN yang terpilih benar-benar merupakan individu yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan yang terbaik buat masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Egy atas insight yang sangat bermanfaat, dan kepada teman-teman ASN sebagai pendengar, semoga diskusi kita kali ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya sistem merit di ASN. Sampai jumpa di ruang ASN selanjutnya. Terus semangat dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.